Welcome to back channel Almatin TV. Bersama aku Rizky Martin tentunya. Kali ini aku ditemani oleh Ibu Lydia ya. Ketua dari STI Senam Tera Indonesia. Ibu juga sebagai anggota Kormi ya? Iya betul. Apa semboyan Kormi, Bu? Semboyan Kormi adalah sehat, bugar, gembira, luar biasa. Ya, seperti luar biasanya di hari Natalan ini ya, Bu ya. Ya, bagaimana rasa di Natalan kali ini, Bu? Luar biasa. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita yang sangat mendalam ya. Khususnya kami di sini di Kalimantan sudah tinggal di kota Kalimantan ini itu selama kurang lebih kami hampir 11 tahun. Ya, di Kalimantan. Tetapi untuk di Kartiasa ini sudah memasuki 6 bulan. Iya, tetapinya ini ya, saya merasakan ikatan rangkulan yang luar biasa dari warga-warga, khususnya ya ibu-ibu senam ya, yang begitu menerima kami tinggal di sini dan sangat merasakan juga sukacita Natal. Mereka hadir gitu, begitu banyak mereka hadir dan mau datang untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kami. Ibu Lydia ini asalnya dari mana sih? Saya asalnya dari Jakarta. Ya. Kalau papa saya Bandung, mama saya Solo. Kalau dari suami itu Jawa dan Manado. Dan saya juga dengar ibu ini juga pernah ya menjadi penari Bali, benar ya? Betul. Ya. Bagaimana sih rasanya? Seorang penari Bali itu bagi saya suatu tantangan ya, tantangan yang sangat luar biasa. Karena kenapa gitu? Yang awalnya saya melihat ya seorang penari Bali itu bagi saya tuh wow, dari make upnya, dari penampilan untuk jubah-jubahnya, bajunya, kostum-kostumnya itu yang sangat begitu menarik ya bagi saya. Nah, dari mulai kelas 3 saya mendalami itu masuk sebagai penari Bali. Siapa sih yang mendorong ataupun mensupport Ibu waktu itu? Yang mendorong saya atau memang dari diri sendiri ataupun dari orang tua? Karena saya ketika pulang sekolah ya, saya lihat di gedung GOR Cengkareng waktu itu ya, Cengkareng Jakarta Barat. Saya melihat tuh kok ada orang-orang pakai kain ya. Ternyata mereka mau les, ya les tari Bali ya di Sanggar. Ternyata saya lihat dulu, mampir dulu yuk sama kawan saya di sana. Ternyata di situ ada Sanggar Tari Bali Kencana Indah di situ ya, di gedung aula situ. Akhirnya saya lihat dari dalam diri saya merasa berkeinginan ya, terpacu untuk juga mau ikut serta andil gitu untuk bisa. Ya. Apakah hanya dari bukan dari kota Jakarta ya? Mungkin dari daerah lain ikut juga ada di dalam satu buah sanggar. Mungkin dari daerah lain ikut juga itu ada. Kalau dari TK dulu saya sering nari juga, memang nari apa ya, Aceh ya, tarian Aceh. Terus kalau dari SD itu Jawa biasanya. Cuman kalau untuk di luar dari ekskul ataupun lingkup sekolah, saya ikut Sanggar Tari Bali Kencana Indah. Dalam satu buah sanggar, apakah ada dari daerah lain, mungkin dari Jawa, mungkin dari Sulawesi, Kalimantan yang ikut juga dalam sanggar itu, Bu? Oh banyak. Banyak ya? Banyak. Oh gitu. Ya. Dari Medan juga ikut. Bagaimana sih responnya sama sesama itu penari di sanggar? Responnya kami sangat akrab, antusias. Karena yang awalnya kami nol, sama sekali tidak tahu ya dasar-dasarnya. Ternyata setelah kami ikut di dalam Sanggar Tari Bali Kencana Indah itu ada materinya juga yang harus dipelajari. Contoh ya seperti tari pendek itu harus kita tahu tari pendek itu apa sih gitu. Terus tari Panji Semirang itu apa sih ya. Pokoknya kita harus tahu gitu dasar-dasar dari tari Bali, tidak sembarangan gitu ya. Berapa lama Bu sudah bisa memainkan tarian Bali itu? Berapa lamanya saya mulai ikut Sanggar Tari Bali itu dari kelas 3 SD hingga kelas 3 SMP terakhir ya. Kemudian udah di mana sih penampilannya? Mungkin diundang di mana saja gitu. Oh, diundang di mana sajanya itu banyak ya. Banyak. Karena kalau dibilang
Jam terbangnya udah tinggi, Hmm. ya. Mau di pernikahan juga Oh, iya. diundang. Terus di gedung dari Sanggar itu kami ditunjuk untuk menyambut menteri-menteri juga kami udah pernah. Nah, terus kami juga udah pernah dibawa ke Bali untuk menyambut tamu. Iya. Nah, Udah pernah ke Bali? sudah sekali, baru sekali aja. baru Tetapi sekali. puji Tuhan itu udah satu pengalaman yang bagi saya tuh berharga. Berharga sih, Ya. Apakah di Sanggar itu gratis ataupun bayar itu? Bayar. Bayar dong ya. Bayar. Iya. Kemudian setelah ada job ya, mungkin dipanggil-panggil, apakah ibu mengembangkan itu juga tariannya? Kalau mengembangkan belum ya. Belum. Tetapi kalau dipanggil ya puji Tuhan masih ada ingat-ingat, masih ingat. Karena bagi saya itu mulai dari dasar pertama tari Bali itu kan tari pendet, kemudian yang kedua Panji Semirang, terus Manuk Rawe, terus ada banyak ada tingkatannya. Tapi terakhir yang saya memang sangat saya sukai gitu ya, itu tari Belibis, tari paling tingkat tertinggi. Oh, berarti beda-beda itu tariannya? Iya, ada tingkatannya. Tari Belibis lain. Belibis lain. Berarti setiap tarian itu mempunyai waktu proses juga. Proses, betul. Biasanya dia kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. Menaikkan tingkat. 6 bulan Iya, itu udah 6 bulan. bisa ya Udah bisa. nari itu. Karena kita seminggu 3 kali ya latihan. Suka dukanya? Suka dukanya ya itu dia ya. Kita harus berani bayar harga. Dalam arti berani bayar harga itu adalah ya harusnya kita di rumah belajar, tetapi kita harus bisa membagi waktu untuk kita juga latihan. Ketika kita nanti ujian, kita juga harus benar-benar menyempatkan waktu berlatih bersama kelompok gitu. Kalau misalkan pendet, biasanya itu ada juga yang tampil perorangan. Tetapi kalau yang memang berkelompok seperti tari merak, nah, merak itu kan burung ya, tari merak, tari Panji Semirang, itu biasanya tergantung dari pengajarnya, pelatihnya yang memang mau dibentuk seperti kelompok atau perorangan gitu. Pelatihnya dari mana tuh? Dari Bali asli. Langsung dari Bali. Dari Bali. Ada teman-teman mungkin sampai saat ini masih menghubungi ibu. Iya, masih. Masih mungkin membuat satu grup ya. Itulah. Saya yang paling akrab itu dengan kawan tari Bali sampai saat ini ya, tidak lepas komunikasi adalah Riri ya. Riri. Memang saya bilang tuh bestie luar biasa buat saya. Dia tuh kawan tari Bali yang sampai saat ini menjadi teman baik untuk komunikasi juga itu Riri ya. Kami sama-sama udah berkeluarga, tetapi kami tidak pernah melupakan istilahnya pengalaman kita bersama saat kita tampil, saat kita latihan, saat kita istilahnya ketika kita dipanggil untuk menari kan biasa dipilih sama tantenya ya, Tante Luh namanya dari Bali. Itu dipilih untuk berkelompok. Nah, ini kelompok ini kelompok ini. Nah, tetapi ada juga yang memang tidak suka gitu ketika Riri itu berkelompok dengan saya karena memang Riri ini punya potensi lebih dari yang lain gitu ya. Nah, dari kawan saya Riri itulah saya banyak belajar gitu. Kayak misalkan gerakan yang memang kurang sempurna, ya saya belajar dari Riri itu. Mungkin bukan hanya tarian Bali kalau dalam satu buah sanggar. Mungkin ada tarian lain yang dilakukan. Kalau itu memang khusus Bali atau gimana? Khusus Bali ya, memang saya dalami itu di hari biasa Senin, Rabu dan Jumat. Ya. Perbedaan sih kan ibu juga melihat ya tarian Bali ini, tarian Jawa ini, atau tarian Melayu ini. Melihatnya seperti apa sih? Melihatnya saya dari sisi semuanya sebenarnya sama ya. Indah juga. Indah, iya, karena pastinya ada perbedaan yang kita dapat rasakan dari setiap pribadi masing-masing ya. Tetapi kalau misalkan saya yang mendalami tari Bali ini, bagi saya tantangan karena tari Bali itu terkenal dengan galaknya ya, galaknya dari mata ya, sosok mata dan juga gerakan yang memang tegas ya, harus memang ada patah-patahnya gitu. Kalau misalkan dari
tarian Jawa biasanya kan terkenal dengan lembut ya. Lemah lembut, gemulai ya. ya kan. Kalau bisa memang ya ampun lembut banget deh. Ya. Ya seperti itu. Kalau tarian Melayu yang kemarin Aceh ya, saya pernah ikut tari ikut tari. Kalau Aceh itu biasanya hampir sama dengan tarian Melayu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya yang kalau kita ikutin, kalau kita dalamin itu indah semua, bagus gitu. Iya. Dan ini mungkin sesi terakhir, apa sih yang akan Ibu sampaikan buat teman-teman kita yang mungkin jadi seorang penari yang untuk memotivasi untuk semuanya, Bu? Oke, buat semuanya, bagi teman-teman, sahabat, tentunya khususnya saya sendiri ya, yang mantan penari Bali ya, tetap semangat untuk mendalami karya budaya ya, termasuk karya budaya yang memang luar biasa dapat kita kembangkan gitu sebenarnya. Tapi jangan tetap seperti saya, karena saya saat ini stuck ya, karena untuk mengurus keluarga, mengurus anak-anak gitu. Yang bisa memang masih bisa untuk menari, terus kembangkan. Kalau bisa buka sanggar supaya lebih maju lagi, bahkan bisa membuat anak-anak lebih berprestasi dalam tarian. Oke. Itulah ya, dimana kita harus selalu menjaga ya, melestarikan. Ya, adat budaya setempat dengan beberapa, mungkin ada yang menari, ada yang lewat musik ya. Dan bagi teman-teman tetap semangat dan tetap melanjutkan itu semua untuk berkarya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen di channel Almatin TV. Dan saya Rizky, sampai jumpa.